Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kalau kalian lihat mobil ini bosku, mobil ini memang kelihatan jadul. Tapi untuk di tahun-tahun pada saat mobil ini dikeluarkan, maybe tahun 90 atau tahun 2000-an sih sebenarnya kelihatan tetap keren juga bosku. Dan kalau kita lihat modelnya, ini adalah mobil SUV crossover yang harusnya pada zaman itu bersaing dengan ya sekira-kira Honda CR-V, lalu kemudian Nissan X-Trail atau mobil-mobil yang sejenis itu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari tampilan sih cukup oke dengan dua lampu yang terpisah. Nah, logonya jelas di tengah adalah Mitsubishi. Lalu kemudian di bagian belakangnya juga kelihatan cukup oke dengan logo Mitsubishi yang ada pada bagian belakang. Lalu kemudian sudah pakai high mount stop lamp, lalu kemudian wiper belakang, dan ini kalau kita lihat cukup luxury pada tahun itu. Nah, dari sisi samping juga kelihatan mantap ya bosku mobil ini, dan memang mobil ini punya kelas dan harusnya menjadi mobil yang laku pada zaman itu. Namun mobil ini kalau kita lihat ya, itu saya nggak pernah lihat secara langsung mobil ini, dan maybe populasinya di Indonesia itu sangat sedikit. Nah, lalu kemudian dari atas nih kalau kita lihat ya, mobil ini juga kelihatan mewah dengan sunroof dan bahkan entah panoramic roof atau moonroof namanya, yang jelas ada dua sunroof di situ, dan itu mengingatkan saya pada Mitsubishi Eclipse Cross. Nah, sehingga dan akhirnya setelah kondisi yang jadul dan sepertinya belum ada pembaruan, akhirnya mobil ini menjadi lebih keren lagi dengan edisi terbarunya. Ini adalah Mitsubishi Airtrack. Nah, bosku, dari tampilan ini adalah edisi terbaru daripada Mitsubishi Airtrack yang kita nggak tahu apakah mobil ini akan masuk ke Indonesia apa enggak. Tapi harusnya dengan tampilan yang keren dan garang ini, ketika masuk ke Indonesia dengan harga yang bersaing dengan Honda CR-V, Nissan X-Trail, atau mobil-mobil yang sejenisnya, harusnya sih mobil ini sangat bersaing. Nah, Mitsubishi Airtrack ini kalau kita ingat ada beberapa line up Mitsubishi yang sekelas dengan ini, karena mobil ini juga 5-seater, nggak yang 7-seater. Di 5-seater itu, segmen 5-seater ada Mitsubishi Outlander edisi terbaru, lalu kemudian ada Mitsubishi Eclipse Cross. 7-seater ada Mitsubishi Expander, Pajero Sport, dan ya itulah termasuk bahkan yang paling besar ada Mitsubishi Eclipse Cross. Nah, awalnya diperkenalkan dengan ya gambar-gambar siluet kayak gini, dengan tampilan yang garang pula, dengan aksen dynamic shield, menjadi corporate identity-nya Mitsubishi untuk semua model atau semua edisi terbaru daripada mobil-mobilnya itu menggunakan dynamic shield yang memang kelihatan tangguh dan kelihatan keren bosku. Menurut kalian nih, ini kan kemarin baru pembaruan tuh Mitsubishi Expander dengan lampu T-shape pada bagian depannya. Kerenan mana bosku? Edisi terbaru Expander itu atau yang ini? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian komentari atau ada yang ingin kalian ucapkan mengenai desain bagian depan mobil ini. Bagian belakangnya juga bosku, Mitsubishi Expander dapat sentuhan T-shape, tapi lampunya itu memanjang ya garis garis dalam lalu kemudian naik ke atas. Kalau ini justru malah ke bawah bos. Tapi so far secara siluet modelnya kurang lebih hampir sama dengan lekukan-lekukan kaku dan tangguh yang kita lihat dari sini, dan kelihatan jelas di bagian belakang ini adalah Mitsubishi Airtrack yang electric vehicle. Wah, kalau elektrik mah pasti bersaingnya nggak dengan itu ya, nggak dengan CR-V atau Nissan X-Trail, tapi bersaingnya dengan semacam Hyundai Kona atau mobil-mobil elektrik sekelasnya. Wah, kalau bersaing dengan Hyundai Kona harganya kalau nggak salah 700 jutaan, kurang lebih segitu. Wah, gimana mobil ini kalau di angka 700 jutaan juga ya
Entah gimana ya, karena kita tahu di segmen itu ada Toyota CHR yang harganya ya sekitar 500 hampir 600 jutaan, dan kalau nggak salah dia hybrid juga. Kita tunggu apakah akan ada informasi terbaru dari Mitsubishi. Nah, ini adalah versi yang juga beredar mengenai gambarnya, dan sebenarnya mobil ini udah diresmikan dari luar. Diresmikan di luar, saya jadi belepotan ngomongnya. Ini udah diresmikan di Cina, di China Auto Show kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat secara desain memang ada garis dynamic shield-nya, lalu kemudian ada lampu proyektor 3 di sini, mirip dengan Expander edisi terbaru. Ada lampu proyektornya, ada 3 di situ, dan di bagian bawah harusnya ada fog lamp. Karena di bagian bawah sini nggak ada kelihatan fog lamp lagi, tapi kalau di sini fog lamp sih, posisi untuk fog lamp ya cukup tinggi ya, biasanya fog lamp agak ke bawah. Nah, ada positioning lampnya pada bagian atas, lalu kemudian ini grillnya itu untuk garis dynamic shield-nya, seolah-olah grillnya itu menyambung ke garis dynamic shield-nya, jadi kelihatan agak kepotong garis dynamic shield-nya di situ. Tapi so far kelihatan oke, dan kalau kita lihat nggak ada grill yang cukup besar, lubang-lubangan, karena maybe mobil ini tetap pakai mesin ya, karena di sini masih ada lubang-lubangan, bagian bawah juga masih ada. Tapi kalau dia electric PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle ya, mesinnya nggak berfungsi secara maksimal untuk menggerakkan roda, hanya untuk pengisian, dan di posisi tertentu ada momen tertentu untuk menggerakkan roda. Nah, ini untuk yang warna lainnya kelihatan keren juga, tapi desainnya so far sih sama dengan edisi yang tadi. Kiri dan kanan bagian spionnya kelihatan ada membul ke bawah, biasanya yang kayak gituan ada spion. So mobil ini harusnya so far harusnya support untuk kamera series 360, karena depan juga ada. Dan kalau di bagian bawah ini sensor, ya entah ini sensor atau lampu hati-hati, kita nggak tahu. Biasanya Mitsubishi masang sensor di bagian atas. Di atas ini ada roof rail juga, jadi ini adalah mobil SUV. Dan kalau kita lihat di sini ada gundukan lagi yang membuat kap mesinnya kelihatan kekar, apalagi kalau kita lihat dari samping, bos. Nah, dari sisi belakang juga kelihatan agak membulat ya, mirip-mirip kalau kita bandingin dengan Mitsubishi Outlander edisi terbaru itu, dia di bagian atasnya agak flat, mirip-mirip Range Rover. Kalau ini malah mirip-mirip Honda CR-V atau mobil-mobil Honda HR-V atau mobil-mobil Honda lainnya yang bentukan atasnya agak-agak membulat. Tapi di bagian bawah dengan khasnya Mitsubishi yang di atasnya itu ya, ini bagian atasnya rada floating, lalu kemudian ditarik ke atas dan terpisah di bagian atasnya. Garis jendelanya dia warnanya warna chrome ala-ala mewah-mewah begitu, lalu kemudian yang ini roof railnya dengan atap bagian atasnya warna hitam, dan line beltnya untuk bagian atas ya, untuk frame pintunya maksudnya, dia sewarna dengan body. Nah, ini yang unik adalah handle pintunya tuh tertanam, bosku. Jadi ya mesti kita deketin, lalu kemudian deketin sensornya, maka kita sentuh atau deketin tangan kita ke sensornya, atau maybe menekan unlock, maka dia akan terbuka. Dan bisa kita tarik untuk handle pintunya. Nah, lampu belakangnya kelihatan cukup oke juga, lalu kemudian di bagian bawah ada rear undergarnish atau rear bumper bagian bawah yang mirip-mirip dengan yang terpasang di bagian depannya Mitsubishi Expander edisi terbaru, dan bagian belakangnya juga mirip-mirip kayak gitu, bos. Wah, oke sih ya menurut saya. Secara desain sih harusnya mobil ini cukup bersaing kalau misalkan masuk ke Indonesia. Yang entah kita tidak tahu apakah bersaing apa enggak itu dari sisi harganya. Nah, di atas ada Hemon Soft Lamp juga, shark fin antena, lalu kemudian ada wipernya. Nah, di bagian tengah ini agak polosan. Ini yang menjadi menarik ya. Mobil ini kelihatan lebih minimalis tapi kekar, dengan desain yang sedikit membulat. Nggak totally membulat dan nggak totally ngotak, tapi perpaduan antara bulat-bulat dengan ngotak. Termasuk kayak misalkan kalau kita lihat ini, fendernya dia desainnya membulat, nggak agak mengotak kayak Pajero dan Triton dan Expander itu. Unik sih ya, unik. Ini perpaduan antara Mitsubishi dan Honda kalau kita lihat secara desain. Dari samping, nah kelihatan compactnya, bosku. Dan kalau kita lihat ya, dari samping nih lampunya lebih menarik ketimbang yang Expander edisi terbaru. Ya kenapa nggak pakai Expander edisi terbaru pakai lampu kayak gini? Kelihatan dari samping tuh jadi lebih apa ya? Lebih zangar, bosku, kalau kita lihat dari samping ya. Ini velgnya pakai dual tone juga, dan kalau kita lihat kurang lebih ring 17 apa 18 ya, biasanya yang kayak gini pakai ring 18.
Dan di atas nih roof railnya membuat mobil ini kelihatan tebal dan kelihatan kokoh pada bagian atas. Garis jendelanya kalau kita lihat, oh dia warna chrome ya, nggak sewarna dengan bodi malah untuk frame bagian atasnya. Kalau dibuat warna hitam bagian atasnya, keren lagi bosku. Jadi kayak lebih kalem untuk bagian atasnya. Ada tambahan over fender yang kecil di bagian fendernya yang sudah ditegaskan agak keluar, tapi ditambah lagi over fender yang membuat mobil ini kelihatan keren untuk sisi sampingnya. Dan ini lampunya bosku, dia pakai T-shape LED pastinya. Lalu kemudian kalau kita lihat ini ada lampu mundur, di sini juga lampu mundur, lalu kemudian ini lampu belakangnya dan ada lampu sein mestinya. Nah, kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini garis lekukannya, bos. Ini bagian atas sampai ke bagian sini tuh garis lekukannya sangat tegas, termasuk garis bodi di sini yang menjadi housing daripada si lampu belakangnya, dan termasuk lampu mundur bagian bawah sini menjadikan mobil yang kelihatan tegas dan kekar kalau kita lihat dari luar. Memang sih nggak tahu ya entah kenapa selama ini saya lebih tertarik sama desain-desainnya Honda, di mana-mana di mana Honda kalau bikin mobil itu selalu tampilannya keren, tapi sekarang Mitsubishi lebih keren lagi kalau menurut saya daripada desain-desainnya Honda. Entah kenapa Mitsubishi sekarang jadi lebih keren. Dan ya, yang kita tahu bahwa Mitsubishi sudah membangun rally art-nya. Kita udah posting beberapa ulasan mengenai rally art Mitsubishi Expander dan Eclipse Cross. Entah nanti apakah akan ada Lancer Evolution rally art edisi terbaru, kita tungguin bosku. Ulalah, yang jelasnya semakin berkembang dan semakin keren. Kalau kita lihat di bagian atas nih ya, bagian atas untuk spoiler, bagian atasnya di bagian belakang nih sepertinya terbagi atas 3 pieces ya. Ada di bagian luar ini, lalu kemudian tengah, di bagian dalam. Di atas ada shark fin antenanya, dan kalau kita lihat ada atap kaca yang memanjang dari depan ke belakangnya, mirip-mirip yang ada di Eclipse Cross, tapi biasanya yang kebuka cuma yang bagian depannya. Tapi so far ini kelihatan mewah bos, dan kelihatan maco juga kalau kita lihat, apalagi dengan tambahan roof rail di sini, ditambahin roof rack akan kelihatan lebih adventure lagi dan kelihatan menarik lagi untuk menjadi center of attention pada saat kita pakai di jalan bos. Interior. Dashboardnya ini familiar. Kenapa familiar? Karena dashboard yang kayak gini itu sekarang dipakai di Mitsubishi Expander Cross, semua varian, dan Mitsubishi Expander varian Ultimate dan varian Sport. Ini memang lebih simple tapi kelihatan lebih mewah dan minimalis dan mewah lah kalau kita lihat ya. Termasuk untuk setirnya itu mirip-mirip dengan setir Mitsubishi Expander dan Expander Cross edisi sekarang. Mobil ini kalau kita lihat ya, head unitnya juga kelihatan lebih besar daripada Expander dan Expander Cross, bahkan lebih besar daripada Pajero Sport. Dan ini memang sangat proporsional dengan bentuk dashboardnya. Kalau kita lihat ada ambience lightingnya juga di bagian sini dan bagian bawah, ya mirip-mirip yang ada di Veloz, Toyota Veloz bosku. Airbag pastinya di sini, lalu kemudian ini kulit dengan jahitan asli dan itu pastinya soft touch. Blower AC di sini ada visibility untuk di bagian pilarnya, biar visibility overall untuk bagian pengemudiannya itu jadi lebih luas bos. Dan kalau kita lihat di sini ada semacam sistem transmisi atau penggeraknya yang menggunakan kayak nggak pakai tuas ya, dia pakai putar-putaran aja di situ. Lalu kemudian di bagian bawahnya lagi ada parking brake elektrik, lalu kemudian ada auto hold-nya dan maybe ada tombol buat pada saat kita parking mobilnya. Start dan stop engine button, lalu kemudian di sini mestinya ada cruise control. Dan yang menarik, mobil ini bisa, kalau nggak salah untuk setirnya bisa ala-ala autonomous kayak gitu dan mengikuti jalur ya. Harusnya sih bisa ya kalau mobil ini dilengkapi dengan fitur safety yang ya untuk semacam kayak lane keep assist itu akan sangat berguna, dan mobil ini bisa berjalan sesuai dengan garis jalan kalau fitur itu diaktifkan. Dan ya seenggaknya membuat kita bisa merehatkan tangan kita sambil mobil ini dijalankan. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan adaptive cruise control, apalagi tinggal dikunci adaptive cruise controlnya untuk kecepatan dan jarak yang mengikuti kecepatan dan jarak mobil di depannya. Lalu kemudian dengan setirnya yang bisa otonom ya kita bisa merehatkan kaki kita, tapi nggak bisa tiduran ala Tesla ya.
Ya seenggaknya cukup membantu untuk kita sejenak mengistirahatkan kaki kita tanpa kita harus berhenti. Nah ini untuk cluster meternya dia pakai digital, full digital kayak gitu sama kayak yang ada di sini bos. Keren, mantap ya. Wah, semoga masuk ke Indonesia sih. Saya termasuk orang yang menunggu mobil ini masuk ke Indonesia. Karena ada beberapa di Indonesia untuk yang versi lamanya, tapi nggak banyak. Joknya, kelihatan oke juga. Warna putih sih sayangnya. Kalau dibuat warna hitam lebih putih oke, mewah kelihatan perpaduan warna hitam, mewah kelihatan. Tapi ya biasanya orang di Indonesia nggak begitu suka interior mobil, apalagi joknya yang warna putih karena katanya udah kotor. Kalau udah kotor kelihatan nggak oke lagi ya. Kalau putih sih oke, mewah, tapi mesti rajin-rajin dibersihkan dan rajin-rajin dirawat. Armrestnya cukup tebal, lalu kemudian di bagian sini ada tempat penyimpanan. Joknya pakai jok kulit dengan jahitan asli, dia ala-ala semi bucket, tapi kalau misalnya dilengkapi dengan lumbar support akan lebih maksimum. Lalu kemudian untuk headrestnya ya desain joknya cukup mantap lah ya. Kalau kita lihat untuk spion tengahnya masih menggunakan manual dimming, masih kelatak-kletek kayak gitu. Di bagian belakang ada 3 headrest, jadi mobil ini fix untuk 5 seater. Dan kalau kita lihat di sini ada armrest lagi bos. Nah ini untuk baris keduanya, di sini ada armrestnya. Lalu kemudian di sini juga ada armrestnya. Di trim pintunya dia ada sentuhan kulit dengan jahitan asli juga. Seatbelt 3 titik untuk tiga-tiganya di bagian belakang. Dan kalau kita lihat ini ada rear wipernya, dan kelihatan di situ ada rear defoggernya. Mantap ya. Nah ini terang bos, kita beratapkan langit, tapi ini bisa ditutup juga kalau kita mau lebih privacy. Nah dari samping nih kalau kita lihat dashboardnya, bawah sini ada tempat penyimpanan, di sini ada tempat penyimpanan lagi, di bagian atas ada tempat penyimpanan. Kalau ditambah wireless charging oke juga. Dan di bawah sini ada lagi bos tempat penyimpanan dan ada power outlet. Banyak buat naro-naro handphone, barang dan lain, bisa lebih fleksibel dan bisa lebih, ya intinya lebih spesial, biar ditaruh apa-apa aja di situ. Nah ini bos, nih ada tombol buat setirnya, jadi setirnya bisa otomatis mengikuti jalur yang ada depan sini nih. Jalurnya digambar mengikuti garis jalan bos. Keren gak di mobil ya? Nah ada voice command, lalu kemudian ngangkat tutup telepon, lalu kemudian di sini ada audio switch steeringnya. Lalu kemudian sebelah kanan ada cruise control bosku. Mantap. Dan ini harusnya bisa adaptif ya kalau kita lihat dari tombol yang ada di sini. Setirnya kulit dengan incorporated, jadi akan sangat nyaman buat digenggam. Dan untuk cluster meternya dia udah pakai digital bosku. Ya saya nggak ngelihat di bagian kiri kanan ada cruise control, tapi pedal shifter, tapi ya so far it's okay lah. Nah ini untuk transmisinya, di sini ada tombol buat parking mobilnya, ada buat tombol buat parking, dan ini untuk transmisi pada saat posisi parking sepertinya. Di transmisinya kalau kita lihat hanya ada mundur, netral, dan maju. Electric vehicle, sepertinya nggak pakai transmisi yang kayak gearbox gitu, pakai dinamo sepertinya. Nah ini overall untuk bagian dashboardnya cukup mewah, tapi warna putih ya oke. Mewah kelihatan, cuman mesti rajin bersihkan. Dan ini ada ambience lightingnya dua pada handle pintunya, jadi bisa lebih mudah kita untuk melihat sisi buka dan tutup pintunya. Nah ini overall untuk bagian luar mobil ini. So itu yang bisa kita update bosku. Menurut kalian mobil ini pantas untuk masuk ke Indonesia dan kira-kira harganya sepadan dengan kantong kalian? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.